Shalom, kita akan kembali sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan renungan terbitan Suluh Injil. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugas untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat kuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allah yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, "Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela." Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang telah dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, "Kami siap untuk membangun."
dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau berontak terhadap raja?" Aku menjawab mereka, kataku, "Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem." Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini dengan judul Membangun Bangsa. Kurang lebih seminggu lagi, bersama-sama dengan segenap anak bangsa, kita akan memperingati HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bagian integral dari bangsa ini, kita percaya bahwa keterlibatan gereja dalam rangka membangun negeri ini adalah sebuah keniscayaan. Keterlibatan membangun bangsa yang sesungguhnya menjadi bagian dari panggilan umat Allah sejak waktu yang lampau, hari ini, dan tentu akan terus ada di masa yang akan datang. Nehemia termasuk salah satu anak bangsa Yahudi yang dibuang oleh bangsa Babel dan kemudian ditaklukkan oleh bangsa Persia. Ia melayani di istana Raja Persia, Artasasta. Ia merasa sangat prihatin terhadap saudara-saudara sebangsanya yang ditinggalkan di Yerusalem. Ia tidak berhenti hanya sampai pada tahap prihatin, tetapi lebih dari itu, dia ingin pulang dan terlibat langsung membangun bangsanya. Kerinduan hati Nehemia ini dikomunikasikan kepada Raja Artasasta. Gayung bersambut, Nehemia pun mendapatkan izin dan restu dari raja untuk menunaikan niat hatinya yang mulia itu. Sebagaimana dalam kitab Esra, Allah memakai raja-raja Persia untuk menyatakan rencana pemulihan Allah bagi umatnya, bangsa Yahudi. Akan tetapi, niat hati yang baik tidak selalu berjalan mulus. Walaupun raja sudah memberi restu, namun ada yang tidak menyukainya, yakni Sanbalat dan Tobia yang sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Walau ada yang tidak menyukai, Nehemia sudah mendapat restu raja dan ia segera pulang ke kampung halaman. Setiap malam, ia bekerja mengelilingi Yerusalem untuk memeriksa dan mencatat kondisi tembok Yerusalem yang rusak. Dengan berbekal data kerusakan dan tekad hati membangun, Nehemia menyampaikan isi hatinya sekaligus mengajak semua pemimpin untuk bersatu membangun kembali Yerusalem. Sanbalat, Tobia, dan Gesem terus datang mengganggu, namun niat hati Nehemia tidak teralihkan dengan gangguan itu. Bagi Nehemia, mempercayai Tuhan tidak sama dengan bersikap pasrah dan pasif. Iman kepada Allah harusnya mendorong kita untuk berperan dan bertindak aktif mengikuti rencana Tuhan. Kita mengenal tokoh-tokoh nasional seperti Yohanes Leimena, TB Simatupang, Radius Prawiro, Sam Ratulangi, dan lain-lain. Hari ini, bersama-sama dengan rekan sebangsa, kita dipanggil ikut serta dalam pembangunan nasional. Tuhan ingin kita terlibat memperbaiki yang rusak, walaupun selalu ada tantangan dan sikap meremehkan, namun teruslah terlibat bagi bangsa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.